Halo Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi di kebaktian doa Rabu malam hari ini. 1 minggu sudah berlalu dan kalau kita lihat 1 minggu yang terakhir, panas sekali. Make sure kita selalu banyak minum dan juga jangan sampai dehydrate ya. Hari Minggu lalu kita sudah dapat berkat di mana kita semua dapat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di gereja. Masih ingat salah satu lagunya yang dijanjikan adalah yang berjudul Kapan-Kapan? Masih ingat juga nggak kita pertama kali kapan kita dengar lagu itu? Lagu tahun 70-an. Ya, itulah salah satu berkat yang kita semua terima di mana kita semua masih dapat mendengarnya 40 tahun kemudian di gereja di Amerika. Kita pernah mikir nggak 40 tahun lalu kita akan ada di Amerika? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua fokus untuk merayakan kebaktian doa di malam hari ini bersama-sama dengan rasa gembira dan juga senang hati, karena kita semua dapat berkumpul bersama di malam hari ini. Bapak kita yang di surga sangat senang karena kita selalu anak-anaknya yang selalu berkomunikasi lewat doa. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu selanjutnya untuk saat teduh ini. Nats panggilan di malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal 57 ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku,
ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami selalu berterima kasih atas kehadiran-Mu di kehidupan kami semua. Kami ingat selalu berkat-Mu yang diberikan, dan minggu lalu kami mendengar firman-Mu yang hidup yang diberikan oleh Ibu Esther. Firman yang kami sangat perlukan dan juga dapat kami gunakan untuk share dengan sesama kami semua. Kami berdoa atas kehadiran-Mu di malam hari ini. Dengarlah doa-doa kami ya Bapak, dan bantulah kami semua berterima kasih dan juga merasa perlu atas petunjuk yang Bapak berikan kepada kami semua. Kami berdoa juga untuk firman-Mu yang akan kami dengar, firman yang kembali lagi sangat kami perlukan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, dan kami semua berdoa, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan malam ini kami bisa berkumpul bersama untuk merenungkan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memenuhi setiap kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Memberkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya yang membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini memperkenalkan kita pada seorang pria bernama Apolos. Ayat 24 mengatakan bahwa Apolos adalah seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki pendidikan yang baik, terutama dalam kitab suci. Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ia telah menerima pengajaran mengenai Allah dan jalannya. Ia memiliki pemahaman tentang ajaran Yesus. Namun, ada satu hal, yaitu pemahamannya terbatas pada baptisan Yohanes. Artinya, dia belum sepenuhnya menyadari pesan Injil yang lengkap. Meskipun pengetahuannya tidak lengkap, Apolos sangat bersemangat berbicara tentang Tuhan. Dia melayani Tuhan dan mengajar orang lain tentang Tuhan Yesus. Gairah yang membara di hati Apolos untuk Tuhan membuatnya selalu siap dan terbuka untuk dipakai oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diberkati dengan Alkitab yang lengkap, wahyu Tuhan yang utuh. Kita telah mengenal Tuhan Yesus mungkin dalam waktu yang cukup lama. Sering mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus, kita kebanyakan sudah dibaptis dan menerima keselamatan. Kita adalah orang yang begitu diberkati. Namun apakah kita memiliki semangat dan gairah yang membara untuk Tuhan seperti yang dimiliki Apolos? Apakah kita memiliki semangat yang sama dalam berbicara tentang Tuhan Yesus? Kita telah mendengar begitu banyak tentang Alkitab. Apakah kita membagikan pesan Yesus kepada orang lain? Ataukah kita hanya menyimpan untuk diri sendiri? Kita sering berpikir bahwa seseorang yang berguna dalam kerajaan Allah adalah mereka yang memiliki banyak kemampuan dan pengetahuan. Tetapi sebenarnya yang penting adalah hati dan kasih kita untuk Tuhan. Apolos memiliki semangat dan gairah untuk berbicara tentang Tuhan, tetapi pengetahuannya belum lengkap. Nah, bagi kita, pemahaman kita tentang Alkitab mungkin lebih lengkap daripada Apolos. Tetapi apakah kita memiliki semangat yang sama untuk Tuhan? Apakah kita memiliki gairah yang membara untuk Tuhan dalam hati kita? Dalam ayat 26, kita diperkenalkan kepada dua karakter lainnya, Priscilla dan Aquila. Siapakah mereka? Mereka adalah pasang suami istri yang memainkan peran yang penting dalam komunitas Kristen awal. Aquila adalah seorang pembuat tenda, dan Priscilla sering disebut bersamanya. Ketika Priscilla dan Aquila bertemu Apolos yang mengajar tentang Yesus tetapi hanya mengetahui baptisan Yohanes, mereka menyadari bahwa Apolos memiliki hati yang tulus bagi Tuhan, tetapi kurang memahami Injil secara lengkap. Mereka tidak mengoreksi Apolos secara publik, tetapi Priscilla dan Aquila membawanya secara pribadi dan menjelaskan jalan Tuhan dengan lebih lengkap. Mereka mau membantu Apolos untuk bertumbuh di dalam pengetahuan dan imannya. Tindakan Priscilla dan Aquila menyoroti peran mereka sebagai pengajar dan mentor. Mereka sangat memahami ajaran Yesus dan mengambil inisiatif untuk membantu orang lain berkembang dalam pemahaman mereka tentang Injil. Meskipun Apolos berbicara dengan fasih dan memiliki pengetahuan yang luas, ia cukup rendah hati untuk menerima pengajarannya. Ia tidak membiarkan kesombongannya menghalanginya untuk belajar lebih banyak tentang kebenaran Tuhan. Kesediaannya untuk diajar membuatnya menjadi lebih efektif dalam pelayanan. Inilah yang harus kita pelajari dari Apolos. Jika kita ingin berguna dalam kerajaan Allah, kita harus menjadi fat. Apa itu fat? Faithful, setia, available, tersedia, dan teachable, dapat diajar. Nah, ini adalah berarti kita harus setialah dalam mengikuti Tuhan Yesus, tersedia untuk melayani Tuhan, dan terbuka untuk belajar. Jangan merasa sudah cukup tahu dan menjadi sombong. Tuhan sering menempatkan orang dalam hidup kita untuk membantu kita bertumbuh. Tetapi kita harus bersedia mendengarkan dan belajar dari mereka. Kita harus cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban, dan bahwa orang lain dapat membantu kita untuk memahami kehendak Tuhan dengan lebih baik. Setelah Apolos belajar dari Priscilla dan Aquila, ia berasa terpanggil untuk pergi ke Akhaya untuk melanjutkan pelayanannya. Maka orang-orang percaya di Efesus mengenali potensinya dan menulis surat rekomendasi kepada para murid di sana supaya mereka menyambut dia. Gereja mula-mula tidak hanya mengirim Apolos sendirian, tetapi memberdayakannya dengan memberikan dukungan penuh mereka. Dukungan ini mencakup dorongan spiritual dan bantuan praktis dalam bentuk surat rekomendasi. Dalam kerajaan Allah, kita dipanggil untuk memberdayakan dan mendukung satu sama lain. Ini bisa berarti kita harus membimbing seseorang, memberikan dorongan, atau memberikan bantuan praktis. Dengan memberdayakan orang lain, kita menggandakan dampak untuk kerajaan Allah. Kita perlu murah hati dalam mendukung orang lain, menyadari bahwa pekerjaan Tuhan adalah usaha tim dan bukan kita sendiri. Dengan pemahaman Injil yang lebih lengkap dan dukungan dari orang-orang percaya, Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Pelayanan Apolos sangat berbuah
karena ia bersedia untuk belajar. Yang rendah hati, terus bertumbuh dan dipakai Tuhan. Dia menggunakan semua kemampuannya, termasuk pengetahuannya, kefasihannya, hatinya, kasihnya, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia dapat menggunakan kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Saat ini Tuhan sedang mencari seseorang yang sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. Seseorang yang bersedia menggunakan karunia dan bakat mereka untuk kemuliaannya. Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, kita menjadi alat di tangannya, mampu membuat dampak yang signifikan untuk kerajaan Allah. Ini bukan tentang kekuatan atau kemampuan kita sendiri, tetapi tentang kesediaan kita untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bersedia dipakai Tuhan agar kita menjadi orang yang berguna dalam kerajaan Allah? Mari kita berdoa agar kita memiliki hati yang bersemangat untuk Tuhan, kesediaan untuk dapat diajar dan rendah hati, komitmen untuk mendukung orang lain, serta hidup yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar dari contoh Apolos. Bantulah kami untuk memiliki hati yang bersemangat bagimu, untuk terus melayanimu dengan rendah hati. Dan kami juga mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Pakailah kami untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Marilah kita menyanyikannya dengan hati yang gembira, karena kita tahu bahwa Tuhan kita besar. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau bersyukur Saudara karena Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan Tuhan Yesus telah mati bagi setiap kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Kita mau bersyukur Saudara atas berkat yang telah Tuhan berikan, juga berkat jasmani, berkat rohani, sepanjang seminggu ini telah Tuhan cukupkan dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur Saudara atas perlindungan Tuhan, ketika kita mungkin pergi bekerja, kemanapun kita pergi, dan juga apapun yang kita perlukan, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Oleh karena itu, saudara, pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Mari kita berdoa syukur kepadanya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan tak henti-hentinya, karena kami melihat bagaimana Tuhan telah memberkati kami dengan begitu melimpah. Kami telah dipilih menjadi anak-anak-Mu, dan kami boleh menjadi, kami boleh ditebus, dan kami boleh mendapatkan keselamatan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Kau telah memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan saja. Kami sungguh bersyukur karena begitu ada banyak berkat yang telah Kau berikan bagi kami, untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, untuk banyak hal yang telah kami terima, berkat-berkat jasmani maupun rohani telah kami rasakan. Kami bersyukur juga Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang seminggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami pergi dan kami dimanapun kami berada, Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah melindungi kami, dan telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan cobaan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sungguh ya Tuhan, Engkau begitu layak, sungguh layak menerima segala puji dan hormat syukur kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berdoa bersama. Berkati persekutuan doa pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mau berdoa bagi setiap kita, atau mungkin ada jemaat yang mengalami pergumulan saudara dalam pergumulan hidup, mungkin dalam segi finansial, atau mungkin ada banyak hal-hal lainnya. Kita mau berdoa Tuhan sendiri boleh menolong, memberikan iman yang teguh bagi mereka yang mungkin kesulitan di dalam pergumulan dalam keluarga, dalam relasi. Tuhan sendiri boleh menolong. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk setiap jemaat, atau mungkin ada anggota keluarganya yang sedang mengalami sakit penyakit, atau mungkin ada yang mungkin jauh mungkin dari keluarga, mereka sedang sakit. Tuhan kiranya sendiri boleh menyembuhkan. Kita mau berdoakan dua hal ini. Kami mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa bagi setiap kami, mungkin ada pergumulan kami masing-masing, ada tantangan yang kami hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, dan ada banyak hal yang mungkin kami sulit untuk ceritakan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau meneguhkan setiap kami, memberikan kami iman yang teguh, dan Engkau boleh menolong setiap kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat bersandar kepada Tuhan. Tuhan sering boleh memberikan pertolongan bagi setiap kami dan menolong memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, atau ada anggota keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit, yang mungkin saat ini terbaring sakit di rumah.
Tuhan sendiri yang sembuhkan, tolong pulihkan, jamah, sehingga kami boleh sembuh dari segala penyakit. Atau mungkin ada anggota keluarga kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sendiri yang boleh menolong. Atau mungkin bagi mereka yang jauh berada di Indonesia, dan mungkin kami sulit sekali untuk uh, bisa bersama-sama dengannya. Tuhan, Kau sendiri boleh menolong, melindungi, mencukupkan apapun yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa suara untuk setiap anggota keluarga kita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang mungkin yang belum percaya kepada Tuhan, atau yang mungkin saat ini jauh dari Tuhan, mungkin belum mau ke gereja, atau mungkin dulunya ke gereja cuman sudah tidak lagi ke gereja. Kita mau berdoa Tuhan boleh mencelingkan mata rohani mereka, dan Tuhan kuatkan, Tuhan sendiri yang boleh menjamah mereka sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Kita mau berdoa juga di dalam relasi, dalam anggota keluarga kita, anggota setiap jemaat, tidak ada konflik atau mungkin kebencian, hal-hal lainnya, tetapi ada keharmonisan dan juga kasih dari Kristus saja. Kita mau berdoa. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami, entah mungkin anak-anak kami, saudara-saudara kami, pasangan kami, orang tua kami, mungkin ada yang saat ini masih belum membuka hati kepada Tuhan, atau mungkin hidupnya sedang jauh dari Tuhan. Tuhan, Kau sendiri boleh menilik setiap hati mereka, mencelikan mata rohani mereka, dan kami rindu ya Tuhan agar mereka dapat bertobat dan mereka boleh mengenal Kristus. Kau boleh memakai kehidupan kami ya Tuhan, boleh menjadi alat-Mu sehingga mereka dapat mengenal Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga kami, setiap keluarga dari jemaat-Mu. Kami merindukan adanya satu keharmonisan yang baik. Mungkin bisa ada konflik. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kami dapat belajar untuk saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga Tuhan ada kasih Kristus tetap ada dalam keluarga kami. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada dalam jemaat-Mu di ICLA, dan setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa saudara untuk pelayanan gereja. Doakan para hamba Tuhan yang melayani, doakan saya yang akan melayani pada minggu ini juga untuk penginjil Samuel Tande. Tuhan sendiri boleh mengurapi. Yang kedua, saudara, kita bersyukur saudara dalam beberapa waktu ini ada beberapa jemaat yang hadir ke gereja kita, jemaat yang baru-baru datang ke gereja kita. Kita mau berdoa agar sungguh mereka boleh bertumbuh dan boleh menemukan rumah rohani saudara di gereja ICLA. Ada jemaat juga yang dari Indonesia, ada juga jemaat yang bahasa Inggris, saudara, khususnya bagi para mahasiswa, saudara, yang cukup banyak datang dari Indonesia, dan mereka mau studi di LA. Kita doakan untuk mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh, dan mereka tetap dekat kepada Tuhan. Kita mau berdoa akan doa ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami dapat bergereja di ICLA, dan gereja ini adalah milik Tuhan. Engkau adalah kepala gereja, dan kami adalah domba-domba-Mu. Dan kami terus mau mendukung, berdoa untuk setiap pelayanan gereja yang ada. Dan kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan melayani pada minggu ini, dan juga untuk penginjil Samuel Tande. Kami berdoa Tuhan di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan Kau sendiri boleh memakai dan mengurapi sehingga boleh menjadi alat-Mu, dan boleh pemberitaan firman Tuhan pun boleh sekali lagi menguatkan jemaat. Kami berdoa menyerahkan untuk ibadah pada minggu ini pun, Kau boleh sendiri yang boleh memberkati dan menyertai. Dan kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang baru hadir dalam beberapa waktu ini. Dan kami bersyukur ada banyak jemaat yang dapat hadir, jemaat-jemaat yang baru dari kebaktian Indonesia maupun kebaktian bahasa Inggris. Engkau sendiri boleh memberkati, memberikan mereka terus hati yang mau tetap haus dan lapar untuk mengenal Tuhan, dan mereka dapat menemukan rumah rohani di ICLA. Berkati untuk setiap jemaat yang hadir, dan juga untuk Inggris khususnya, ketika banyak student yang akan datang dalam waktu-waktu ini, kiranya Kau boleh memberkati mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dalam iman. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus mau berdoa saudara bagi setiap jemaat yang melayani, bagi tim kerja, bagi pengurus, hamba Tuhan, dan seluruh jemaat dapat bersatu dan tetap kompak di dalam mereka melayani Tuhan, di dalam setia, di dalam mereka beribadah setiap minggunya, dalam kebaktian doa Rabu, maupun di dalam care group. Dan juga saudara yang kedua, pada hari Sabtu ini akan ada persekutuan usia indah, saudara. Kita mau berdoa, mendukung untuk pelayanan pada hari Sabtu ini. Doakan saudara untuk saya yang akan memberitakan firman Tuhan, dan juga doakan untuk Ibu Nancy, saudara, yang akan menjadi pembicara pada hari Sabtu ini.
Doakan agar sungguh materi yang dibawakan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Dan kita boleh diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan dan juga seminarnya. Kita doakan akan dua hal ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, bagi dari tim kerja, setiap seluruh jemaat yang melayani, pengurus hamba Tuhan, dan seluruh jemaat diberikan satu hati yang kerendahan hati melayani Tuhan. Mereka tetap dapat bersatu, padu melayani Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memakai setiap kehidupan mereka, di dalam mereka beribadah, dan berikan kesetiaan di dalam mereka mengikuti kebaktian doa, care group, maupun ibadah minggu. Terus Kau boleh memberkati pertumbuhan jemaat-Mu. Dan kami juga mau berdoa, saudara, Tuhan, untuk persekutuan usia indah pada hari Sabtu ini. Dan kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memakai hamba-Mu yang akan membawakan firman, dan juga untuk seminar yang akan dibawakan oleh Bu Nancy Urapi, hamba-Mu, sehingga mereka dapat dipakai Tuhan, dapat membawa berkat bagi jemaat. Jemaat pun yang hadir dapat Tuhan berkati. Kami mau berdoa menyerahkan untuk cuaca dan juga hal lainnya boleh tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Setelah kita mau berdoa mendukung bagi negara Amerika ini, cuaca ekstrim terjadi di beberapa daerah di Amerika. Mungkin ada yang panas sekali, dan juga beberapa daerah seperti di daerah Northeast pada saat ini, saudara, banyak terkena flash flood, saudara, banjir, badai, saudara. Kita mau berdoa agar situasi boleh segera pulih, dan Tuhan terus melindungi masyarakat Amerika dari segala bencana. Doakan juga, saudara, bagi masyarakat yang Amerika yang terkena cuaca panas ini. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala bencana seperti kebakaran dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, saudara, kita mau berdoa terus bagi negeri ini, bagi election yang akan datang pada tahun ini. Doakan bagi pemerintah dan orang-orang Kristen, gereja-gereja yang ada di Amerika. Kita mau berdoa. Kami serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi negara ini, khususnya bagi beberapa daerah yang terkena bencana pada saat ini di daerah Northeast. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri boleh menolong agar sungguh situasi boleh pulih kembali. Kami berdoa Tuhan bagi para masyarakat yang terkena dampak, Engkau sendiri yang boleh melindungi, campur tangan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kami berdoa Tuhan bagi bantuan-bantuan yang diperlukan sehingga dapat tersalurkan dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk masyarakat Amerika juga dalam masa-masa samar musim panas ini, jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, dan juga tetap masyarakat tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan saja. Dan kami terus mau berdoakan bagi masyarakat untuk masa depan bagi negeri ini. Kami mau berdoa Tuhan sendiri boleh menolong, memberkati bagi pemerintahan masa depan, untuk election yang akan datang, dan juga untuk pemerintah dan juga gubernur di setiap state, dan juga banyak hal yang kami berdoakan bagi negara ini. Tuhan sendiri boleh sertai, menolong. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, bagi orang-orang Kristen yang ada di Amerika ini, dapat terus Kau boleh memberkati, berikan pertumbuhan yang baik untuk gereja-gereja yang ada, para hamba Tuhan, dan seluruh pemimpin gereja Tuhan, agar sungguh mereka dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Southern Africa, saudara, yang sedang mengalami kekeringan dan kekurangan makanan. Saudara, saya membaca berita bagaimana mungkin tidak ada hujan, mungkin karena cuaca ekstrim yang terjadi, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk bercocok tanam. Jadi mereka untuk mendapatkan hasil untuk makan saja susah gitu ya, dan juga apalagi untuk bekerja, untuk bercocok tanam itu sangat sulit sekali, saudara. Jadi kekeringan itu sangat berdampak jutaan orang yang berada di Southern Africa, saudara. Kita mau berdoa Tuhan sering boleh mencukupkan, menolong, menyediakan apapun yang mereka perlukan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang kedua, saudara, ada organisasi yang ada juga yang menolong mereka pada saat ini. Kita mau berdoa agar semua organisasi yang ada dapat memberikan pertolongan yang baik, sehingga dapat tersalurkan dan mereka dapat pertolongan. Kita mau berdoa, saudara, akan negara Southern Africa. Kami mau serahkan bagi negara yang dalam tangan Tuhan, di dalam bencana yang mereka harus alami, kekeringan, kekurangan makanan, dan mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan makanan, atau mungkin dalam bekerja pun
karena cuaca buruk sehingga mereka itu sulit untuk bekerja. Tuhan, kiranya Engkau berboleh belas kasihan bagi mereka. Engkau boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan, bahkan untuk keperluan makan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan sendiri yang menyertai dalam kesulitan mereka hadapi, dan boleh memberikan kelancaran pertolongan bagi mereka yang menderita kekurangan dan kelaparan. Kami berdoa Tuhan bagi organisasi yang ada, dapat Kau boleh memakainya sehingga dapat memberikan pertolongan yang baik bagi masyarakat yang terkena dampak pada saat ini. Kami rindu ya Tuhan dapat semua dapat tersalurkan dengan baik. Engkau sering boleh menyertai negara Afrika. Tak lupa kami doakan bagi orang-orang Kristen yang berada di Afrika, untuk gereja-gereja, Engkau sering boleh menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan bagi negara Sultan Afrika ke dalam tangan-Mu saja. Dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau menyerahkan saudara segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berdoa. Kami memiliki Tuhan yang mendengar seruan doa kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah gunung batu perlindungan kami yang teguh, di mana kami dapat sepenuhnya bersandar kepadamu saja. Kami mau serahkan pergumulan keluarga kami, pergumulan dalam gereja kami, dunia ini, dan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja. Dan kami bersyukur karena Engkau selalu ada menyertai kami di dalam waktu susah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini kami dapat berdoa syafaat, terpuji nama-Mu Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami, doa yang sudah diajarkan dan sudah lama kita dengar. Dan marilah kita berdoa dan menghayatinya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan juga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai setiap kita dan juga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, pada hari Sabtu ini akan ada persekutuan usia indah. Mari kita ajak teman kita dan saudara kita untuk mengikuti seminar yang baik, saudara, mengenai nutrisi di dalam sudah usia indah dan apa saja yang harus kita makan supaya menjaga tubuh kita lebih baik. Mari kita dapat hadiri, saudara, dalam persekutuan usia usia indah pada Sabtu ini. Doakan untuk pembicara dan juga cuaca dan hal-hal lainnya boleh berjalan dengan baik. Sampai ketemu pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.